Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pasal istinja ya. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaroha fis sahra'i. Wa yajtanibu lan ngadohi sopo qadil hajat istiqbalal qiblati ing madhep kiblat. Orang yang mau BAB baik itu dan BAK ya kan disunatkan untuk menghindari menghadap kiblat. Wastidbaroha lan mungkuri kiblat. Fis sahra'i ing dalem tegalan. Lapangan terbuka. Wa yajtadibul baula wal ghaita fil ma'ir rakidi. Wa yajtanibu lan ngadohi al baula ing nguyuh wal ghaita lan ngising fil ma'ir rakidi ing dalem banyu kang meneng. Wa tahta syajarati lan ing saksore wit-witan al musmirati kang wohen. Wa fit tariqi lan ing dalan wa dhilli lan aub wasuk bilan ing leng bolongan. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti. Wala yatakallamu lan ora kena ngobrol, ngomong. Sapa wong alal bauli ing atase nguyuh. Wala yatakallamu lan ora kena ngomong sapa wong alal bauli ing atase nguyuh wal ghaiti lan ngising. Wala yastaqbilu lan ora kena madhep sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Wala yastadbiru lan ora kena mungkuri sapa wong huma ing srengenge lan bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti. Wa yajtanibu lan ngadohi sopo qadil hajat. Apa qadil hajat? Orang yang memenuhi hajat ke kamar mandi, toilet. Opo wa yajtanibu lan ngadohi sopo qadil hajat. Ayo diulangi.
Istiqbalal qiblati ing madhep kiblat. Wastidbaroha lan mungkuri kiblat. Bisahrahi ing dalem tegalan. Wayajtanibu lan ngadohi sapa wong al baula ing ngisi ing nguyuh wal ghaita lan ngising fil ma'ir rakidi ing dalem banyu kang meneng. Wa tahta syajarati lan ing sak sore wit-witan al musmirati kang wohen. Wa pitariqi lan ing dalan wadili lan aub-aub wasuqbilan bolongan leng atau bolongan. Wala yatakallamu lan ora kena ngomong sapa wong alal bauli ing atase nguyuh wal ghaiti lan ngising. Wala yastaqbilu lan ora kena madhep sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamara lan ulan. Wala yastadbiru lan ora kena mungkuri sapa wong huma ing srengenge lan ulan. Ayo bareng. Masih dalam pasal istinja. Istinja itu adalah satu perbuatan, pekerjaan, kegiatan bebersih setelah buang air. Kemudian dilanjutkan dengan adab-adab orang melakukan qadil hajat, buang hajat. Islam mengatur kita dengan tata cara atau adab-adaban ketika buang air. Karena kita adalah manusia, maka mesti tata cara buang air pun tidak boleh sama dengan hewan yang berak di mana saja, kencing sembarangan, ya kan? Apalagi kita sebagai muslim, maka fikih mengatur kita tata cara buang air. Yang pertama itu orang yang buang air itu diperintahkan untuk menghindari menghadap kiblat.
Apa itu kiblat? Apa kiblat? Kiblat itu arah menghadap ke Ka'bah. Itu namanya kiblat. Kiblat itu arah menghadap Ka'bah. Kemana kita? Ka'bah ada di mana? Ada di Mekah. Mekah sebelah mana Indonesia? Sebelah barat, agak nyerong ke utara sedikit. Dari garis khatulistiwa, dari garis khatulistiwa itu sekitar 25 sampai 26 derajat nyerong ke utara. Ya kan? Itu kiblat. Jadi disunahkan bagi orang yang mau BAB untuk tidak menghadap kiblat. Juga tidak membelakangi kiblat. Tenonggengan, kan? Maka arah buang air baik itu besar maupun kecil selain mengarah ke kiblat atau kebalikannya, selain ke barat atau ke timur menghadapnya, boleh ke utara atau selatan. Karena dari kita Jawa, dari kita Indonesia, arah kiblat itu ke barat, ya, ke barat. Tuh. Sebagaimana disebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Rawa Al-Bukhari, dilihat. Telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari Sahih Bukhari 386. Wa Muslim dan Imam Muslim nomor hadis 264. An Abi Ayyuba dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ketemu? Anin Nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Itu ya. Idza ataitum, apabila engkau mendatangkan, apabila kalian mendatangkan al-ghaita atau mendatangi al-ghaita BAB, fala tastaqbilu, maka janganlah kalian menghadap al-qiblata ke kiblat, wala tastadbiru, dan janganlah kalian membelakangi ke kiblat. Walakin syarriku au gharribu. Ini hadisnya. Walakin, akan tetapi, syarriku, menghadaplah engkau ke timur, au gharribu, atau menghadaplah engkau ke barat. Ini Nabi bersabda begini, berucap begini itu ketika Nabi berada di Madinah. Nabi berada di Madinah. Madinah itu letak geografisnya sebelah selatan dari Mekah, ngidul. Ya. Maka jangan ke timur atau ke barat. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka menghadaplah ke timur atau ke barat. Karena Nabi posisi waktu berucap itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Mekah itu menghadapnya ke utara. Jadi Mekah berada di sebelah utara Madinah. Lamun orang Subang mah meureun kira-kira Mekah ya ana ning Pungangan, ya kan, Madinah ana ning mana kae pinggir laut kidul, Bandung Widul masih. Karena dari Madinah ke Mekah itu jaraknya jauh, antara Jakarta Surabaya 800 kilometeran. Ya kan, bukan dekat. Kalau diucapkan sehari-hari kan Mekah Madinah kayak di bibir, kayak deket ya. Ya karena saking terkenalnya dua nama, dua kota, jauh. Ya kan. Kalau naik bis tidak berhenti-henti, mulai naik pada maghrib datang ke Mekah itu, coba dulu ya waktu ziarah ke sana, itu datang ke Mekah itu jam 3 menjelang subuh, naik habis maghrib, tidak berhenti-henti, cus jalannya tol kapitatil, tol apa til? Tol.
Jalannya jalan tol semua. Gitu ya. Berada di sebelah selatan. Madinah berada di sebelah selatan Mekah. Maka Nabi memerintahkan menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, kalau melihat ini hadis tanpa dilihat asbabul wurudnya, sebab diucapkannya, kondisi diucapkannya, letak geografi ketika Nabi berkata, tentu menghadap ke timur dan ke barat adalah lafdzul hadisnya ya, lafadz hadis. Untuk memahami hadis, memahami Quran juga tidak semesta-mata hanya melihat dari lafadz. Kudu dideleng dingin. Ya kon gua jadi Nabi nega kon madep ngulon atau madep ngetan. Wis nyongga madep ngetan atau ngulon. Orang nyambung. Ya kan, awalnya jangan menghadap ke Ka'bah, kiblat, atau membelangi ke kiblat. Menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, bertabrakan, dua kata yang bertabrakan. Ajak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Menghadaplah ke timur atau ke barat. Bagi orang Indonesia tidak berlaku. Ya, yang kedua tidak berlaku. Kalimat yang kedua tidak berlaku. Yang berlakunya jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Itu saja. Karena kiblatnya bagi orang Indonesia berada di sebelah barat. Hadis terusannya menghadaplah ke timur atau ke barat. Wah ya arane tabrakan. Nah, gitu ya. Itu memahami sebuah hadis, di antaranya juga harus dilihat kapan Nabi dawuh lagi apa di mana ya. Kaitannya. Gitu. Itu hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nomor Bukharinya 386, nomor Muslimnya 264. Wa khassa dzalika bis-sahra. Wa khassa dan telah mengkhususkan dalika yang demikian itu bis-sahra bagi orang yang kencing atau berak di tempat terbuka, di lapangan terbuka. Jangan menghadap ke kiblat itu atau membelakangi kiblat itu bagi yang BAB atau BAK-nya di luar ruangan, di tempat terbuka. Zaman dolbon, zaman dolwah, nyah dolbon, modal di kebon, dolwah modal di sawah, idola istri modal di telak. Zaman dulu, zaman santri, zaman dulu, zaman bapak masih seusia kalian, itu santri di sini kalau itu ayah gini tuh menjelang maghrib pada ke sawah yang sudah dipanen. Kan gus ake telane ya. Nah, entah disebutnya itu idola. Istri modalna di telak. Doli, istri modal di kali. Sekarang tidak ada ya? Tidak ada ya santri yang begitu. Udah nggak ada. WC-nya udah, toiletnya udah bagus-bagus. Udah bagus-bagus, udah bersih. Ya kan? Kalau tidak kalian kotori dan tidak kalian mangpeti, itu tadinya udah bagus. Bawahnya udah keramik, dindingnya udah keramik, airnya sudah pakai shower, ya kan, gerocokan. Shower itu kan gerocokan ya. Udah bagus, cuma apa WC-nya, toiletnya toilet duduk. Udah sesuai standar kesehatan, bukan jongkok. Sebab kalau BAB jongkok, bagi orang yang sudah usianya lanjut, rek bangun liur, nyuntrung. Nah, kalau duduk kan, nah kalau kalian masih muda-muda, kecuali ketika bangun tidur subuh ya kan, lagi enak-enaknya tidur dibangunin, harus salat subuh. Kan dilanjutin tuh ngantuknya sambil jongkok di kamar mandi, sambil ngeden tuh, pura-puranya ngeden nunggu, ya kan, si kuning keluar dalam melanjutkan ngantuk. Bari diuk wisan. Mun lalaki bari ngudun. Ya, yang demikian itu dilarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu bagi yang BAB-nya di luar rumah, di luar toilet. Yang BAB-nya di lapangan terbuka.
Wa ma fi maknaha, wa ma dan apa saja fi maknaha yang masuk dalam maknanya sohra, minal amkinati dari setiap tempat, allati la satira fiha yang tidak ada tutup-tutup fiha di dalam sohra. Wa dalilut tashih dan adapun dalil pensohehannya adalah marwahu al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 148, wa Muslim dan Sahih Muslim 266, wa ghairihima dan selain hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, qala berkata, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Habsata li ba'di hajati fara'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yaqda hajatahu mustaqbilal qiblati mustaqbilas sya'mi. Irtaqaitu, aku naik. Kata siapa ini? Ibnu Umar, aku naik. Irtaqo, yartaqi, naik, munggah. Munggah. Fauqa dhahri, di atas punggung baiti, rumahku, di atas genteng rumahku. Salah. Fauqa dhahri baiti Habsata, di atas rumah Habsah, karena di gunung ya, di sana gunung, naik sampai naik ketinggiannya itu di atas rumahnya Siti Habsah, salah satu dari istri Nabi, salah satu istri dari baginda Nabi. Li ba'di hajati, untuk sebagian hajatku. Kata Ibnu Umar, aku mau BAB naik ke gunung sampai ketinggianku di atas tingginya rumah Habsah, istri baginda Nabi. Fara'aitu, maka aku melihat an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, lagi memenuhi hajatnya. Aku melihat Nabi lagi ya kan. Aku melihat Nabi juga lagi mustaqbilal kiblati, membelakangi kiblat, mustaqbilas sa'mi, menghadap tanah Sa'mun, tidak menghadap Madinah, Mekah, tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi juga kiblat, tetapi menghadap kampung daerah yang bernama Sa'm. Fa'amlul awwalu 'alal makani ghairi mu'tad liqada'il hajat wa ma fi ma'nah minal amakin allati satira fiha wa hamlus sani 'alal makanil muaddi wa ma fi makna jam'an bainal adillah wala yahlul amru an karahati fi gharil mu'di walau juduri satir. Ya kan? Makna yang pertama itu menunjukkan bahwa BAB di tempat terbuka. Sedangkan makna yang kedua mustabirul kiblah, ya, makna yang kedua yang disebut dalam hadis Bukhari Muslim terakhir itu ada tutup-tutupnya, ada tutupnya. Ketika naik, Ibnu Umar naik lebih tinggi daripada rumah Habsah, melihat Nabi sedang BAB menghadap, membelakangi ke kiblat, mustadbirul kiblat, membelakangi kiblat, tapi di belakangnya, di bawahnya ada penutup, kayak keribengan. Atasnya tidak ada keribeng, tapi di bawahnya ada dikurung, ya kan. Orang kan sok ayahnya dikali-kali, ya kan, kurungan kecil itu yang pakai ayanu pakai karung, ya. Ayanu pakai apa lagi? Laburan, pakai awi gitu ya, dikurung. Kalau dari atas kan kelihatan ya, orangnya kelihatan. Segini kelihatan ya. Nongol behulune doang. Kali-kali pinggir-pinggir panjang kali masih ada yang begitu kan? Arane doli, modal di kali. Plung-plong. Begitu plung keluar, murag ning banyu, wetenge plong. Nah, tadinya penuh jadi kosong. Kemudian itu ya sudah ya. Yang tidak boleh itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika BAB-nya di lapangan terbuka, di tempat yang terbuka. Kayak tadi di sawah, di kebun, di tegalan. Tetapi ketika di dalam ada ruangan penutup,
baik itu penutupnya setengah badan ataupun seluruh badan, kayak kamar mandi kalian ya kan, tutup, maka menghadap kemana saja boleh. Menghadap kemana saja boleh, bebas. Tetapi ya syukur-syukur bisa dihindari menghadap kiblat ya kan. Kayak ya kan, toiletnya laki-laki ke utara selatan ya. Toiletnya perempuan utara selatan, ada yang ke barat timur. Udah selatan semua ya. Iya, sekalipun dalam ruangan tapi menghadapnya ke selatan semua ya kan. Sehingga kalau dari belakang yang ngintip moal ketingali, paling ketingali naona pundakna moal ketingali sanajan naik keluar ngintip, kecuali ngintip mati dia di jero imah asup ya kan, ketingali nyolongopna. Aman dari pengintipan. Moal cenah urang mah moal ngintip, rek asup weh gitu. Nah, jangan ya. Apa yang dilarang meskipun hasratnya biasanya ingin melawan, tapi jangan. Bahaya. Nomor dua itu tentang wayajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid. Jauhkanlah BAB dan BAK pada air yang diam, air yang tenang. Aya balong, ya kan. Teka mana-mana kan cicing wae ketika airnya tenang, airnya yang diam. Itu dilarang BAB di air yang tenang. Hadisnya rawahu Muslim, itu nomor 2, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim 281 wa ghairuhu, dan selain Muslim, an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu, sesungguhnya kanjeng Nabi itu naha, melarang ayyubala, untuk kencing fil ma'ir raqidi, pada air yang diam, pada air yang tenang. Nabi melarang kencing di air yang diam. Wa tagawwutu, dan ngising, akbaha lebih jelek daripada kencing. Wa aula, dan lebih utama bin nahyi, tentu dalam larangan. Kalimatnya Nabi melarang kencing di air yang tenang, air yang diam, tapi tidak menyebut dilarang ngising di tempat air, di air yang diam. Tapi ini berlaku untuk keduanya. Kenapa? Kalau buang air kecil saja dilarang, ya kan, maka buang air besar ya lebih dilarang lagi, gitu logikanya ya kan. Bukan kemudian ngising mah tenan naon, jadi larangan age misalnya kencing, ya kan. Itu pada umumnya begitu, ketika yang kecil-kecil aja dilarang, maka yang besar lebih dilarang lagi. Jangan kau dekati zina, anu dilarang kan mendekati saja, ya kan, melakukannya mah tidak. Nu gelo tah mah buku deket ge ulah komo ngalakukeunana ya. Entong ngintip, itu orang mah entong ngintip, asup. Itu pasti yang lebih besar, lebih berat larangannya. Begitu maksudnya ya. Wa nahyu lil karohah, larangan ini untuk kemakruhan. Wa nukila anin Nawawi, dan dinukil dari Imam Nawawi, annahu, sesungguhnya larangan itu litahrim, untuk haram. Umum-umumnya pendapat ulama berpendapat bahwa larangan hadis ini, larangan jangan BAB di membelakangi dan menghadap kiblat, jangan BAB atau kencing di air yang diam, jangan gitu ya. Soal kencing dan berak itu larangan ulama umumnya menanggapi, mengomentari itu larangan makruh. Tetapi Imam Nawawi, ya ini, tetapi Imam Nawawi berbeda sendiri. Beliau berkomentar bahwa larangan ini larangan haram. Ya silakan kalian mau ikut siapa, ulama kebanyakan apa Nawawi, itu kan ya. Hanya mah kebanyakan beda terpaksa arep madep, ya kan, ngalor bang lore lagi anak wong kondangan hajatan, Bang Kidul juga ada wong lagi tandur
ya kan ning sawahe sing langka uwong kosong engka sapa-sapa Bang Kulon karo Bang Wetan cur we calanang mah ya kan bisa nembak kan calanang mah cur pentokna ning bedogol pring ngajir. Nah itu dilakukan makro menurut para kebanyakan ulama, tetapi untuk Imam Nawawi itu larangannya larangan tahrim. Silakan dilihat di Syarah Muslim juz 3 halaman 187. Kemudian juga dilarang BAB di bawah pohon yang sedang berbuah atau BAB di bawah pohon yang suka berbuah. Wa tahta syajaratil musmirati. Batu rek ngala rambutan, da rambutanna leubeut geus bareureum. Handapunana aya tai, murun katincak ya kan. Pas disengget-sengget murag celok ning duhur telepong ya. Bersih dari makan ya. Maka dilarang. Atau di jalan raya ngising tabrak motor meureun mobil. Atau di jalan kaki, di jalan berjalan, ya kan? Tapi jalan pungangan dulu dalam tahun dulu lah, ya kan? Kan udah berapa generasi ya, udah lama ya pesantren pungangan itu udah lama, ya kan? Udah lama. Sebenarnya harus sudah lebih maju, ya kan? Harus lebih maju. Kalau tidak mengalami ya naik turun lah biasa ya. Ya kayak kan. Lamun jalan ngetan wayamene ya kan sore-sore kayak kalian kan suka jalan-jalan sore ya, apalagi kalau malam Sabtu ada pasar malam ya. Ada sarlem. Dulu itu santri perempuan itu ngabring-ngabring sore-sore itu menuju jembatan. Kemudian nongkrong bareng-bareng sebelah kanan karo sebelah mene sambil ngobrol sambil ngeden. Bareng-bareng. Kan wong wadon mah gampang ya. Sing umah mula wis ora cawetan, tinggal karo roke kayak gini. Ya kan ditutup rok sendiri begini aja. Padahal mah yang di belakang mah maka lamun bengi lewat mono ya kan pasti lamun pun wong buta tahu ini masuk pungangan. Apa sebabnya mambu pesing. Dan jembatannya diuyuhi bae. Ya kan terus lelepete ya kan trek-trek di pinggir sasak ya. Aduh pokoknya mah lamun sake inget ya kan. Oh kuat kerep banget. Bahkan yang takut ke minggir mah dikirain udah ke pinggir. Padahal mah belum. Jadi si BAB-nya orang nyemplung nih kali gunduk. Itu masih zaman doli. Masih zaman doli modal ning kali. Dolwah modal ning ayo usum kayak kan sawahana tandurannya beli bisa ya? Beli bisa ning galong. Ya, dolbon modalnya ning kebon. Nah, di bawah pohon itu terutama yang pohon sedang berbuah dan atau suka berbuah juga tidak boleh. Di jalan juga boleh tidak boleh. Wapit tarik di jalan. Ini pelanggaran semua dulu ya kan. Kenapa? Fasilitasnya belum ada dan masih umum masyarakat di kampung ngisinya ning kebon ning sawah. Wadili di bawah aub-aub. Ning aub-aub sing adem-adem tempat ngaub buang ning sore diisingi itu tidak boleh. Rawa Muslim, hadis larangannya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim 269 wa ghairuhu dan selain Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu Nabi ittaqul la'anaini takutlah kalian semua al-la'anaini terhadap dua orang yang suka melaknat. Suka melaknat itu suka nyupata cek orang Sunda mah. Ya kan? Ngadoakeun goreng ka batur, tukang ngalaknat nyupata. Supataan sia ku aing. Ya kan sing disamber gledeg. Gitu nya gitu namanya lain, tukang ngelaknat. Sok sia maneh teu daek ka urang mah disumpahan ku aing. Ya kan mal menang jodoh sampai kolot misalnya ya kan.
Kuerane lain, ayeuna suka kue. Udah we ditolak patah hati. Kalau nyumpahi batur, itu tidak boleh. Melaknat. Da dong ngapain Gusti Allah duh Gusti. Gening nyeri, gening perih ki hati ketika cinta bertepuk tangan. Apa munajat ke Gusti Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, bukan yang terbaik untukku, walaupun hatiku ini berat sekali, mesti lepaskanlah, ikhlaskanlah, dan carilah pengganti yang lebih baik. Begitu, ya kan mesti bocah dibangga, ya. Iya, ngedoa begitu. Wahai sang pemilik hati, wahai sang pembulak-balik hati. Gitu. Kalau hari ini dia belum berbalik kepadaku, besok lusa balikan lagi ke aku, gitu. Kayak main yoyo di alungna ditangkap maning ngarane bulak-balik. Teu butuh alungkeun tarik deui klep. Jangan melaknat. Takutlah engkau kepada tukang laknat. Asalnya begitu. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa mal la'anan. Apa sih laknat itu? Ya Rasulullah, abga Rasulullah, qala Rasul bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihi. Alladzi yaitu orang yatakhalla yang asalnya menghalangi dengan cara buang air besar, ngising. Ya, fi tariqin nasi dalam perjalanan manusia. Jadi terhalang kan manusia orang lancar. Orang lain itu orang yang suka melaknat itu memberikan sebab terjadinya laknatan itu adalah orang yang suka menghalangi perjalanan orang dengan cara membuang kotoran. Sapa menuasane sih dalan-dalan disingi. Nah begitu kan pasti ana wong lewat apa idek kamu ka seradat mo. Ya kon lagi mau peteng ya jalan sepak tapak lewat seralak barang dideleng sikile ide. Ya kan. Teleponge wong. Lamun tai kebo telepong ya, tai sapi. Lamun tai ayam tembelek, tai wong. Oh. Mah sopan teuing podol jelema. Ngising. Gue pasti dilaknat ya. Pasti dilaknat. Pasti ndumel itu orang yang lewat. Boro-boro ka idek ora kaliat doang. Sapa menusan ini ya kan ora duwe WC di ngumahe ya kan mungkin ya kan segitu itu di tempat di jalan ya kan komo lamun ning kamar sekolah maning kelas kableteng ning kamar kobong ya kan pasti orang sekamar itu waduh sapa kelakuannya senajan diwadahi calanang tengah wengi pengen nguyu arep mudun wedi. Diasupna ning plastik cak es. Wis kae ku dicangkolan ning paku. Ya kan? Esuk-esuk bature tangi kehausan langsung disedot. Pasti akan marah-marah laknat ya kan? Oh, bahasa-bahasa kasar akan keluar semua ya. Nah itu orang yang begitu disebut oleh Nabi namanya la'aini. Dua orang yang menyebabkan terjadi saling melaknat. Ya dua orang saling melaknat. Sudah yang kemudian berikutnya wasukbi. Dilarang BAB di bolongan di lubang. Waduh mungkin ini ngisikin di lubang bayah, lubang WC. Jadi maksud lubang di sini adalah lubang di alam. Misalnya anak leng, duyuhi. Sok sia keyup. Anak leng apa duyuhi. Masuk telak ya kan leng lubang-lubang yang ada di kalau yang lubang WC ya udah disiapkan itu mah ya buat WC. Kenapa? Sebab di lubang itu terkadang ada pengisinya, ada penunggunya. Ya bisa saja yuyu. Konotasinya penunggu aja sing aneh-aneh. Ya. Anak kikwe umah yuyu bisa jadi kodok, bisa jadi
Bisa jadi ular, bisa jadi apa saja ya kan, makhluk-makhluk yang ada di alam bebas, alam terbuka. Bisa jadi lubang-lubang itu ada yang menempatinya. Ya, yang menempati kono, kemudian jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Bisa jadi anak jin, masa jin meneng leng yuyu? Enggak kelas amat tuh jin, ya. Ya iya, kalau anak sing ngomong kayak gue, kalau gue anak jin, jangan salahkan jin terus, kasihan jin. Ya kan? Kasihan apa-apa jin, ya kan? Kalian jangan mau dibodohi, dan jin juga tidak pernah membodohi kalian. Jin itu pinter-pinter. Milu ngaji malah ketika kalian ngaji, jin lebih banyak yang ikut ngajinya. Untung kita itu tidak diberi pandangan terbuka. Kalau diterbuka nggak jadi kalian ngajinya, takut. Ya kan? Sebab mereka hadir ikut ngaji dalam bentuk dan rupa yang asli. Ya kan, dalam bentuk dan rupa yang asli. Nggak ada yang cakep, nggak ada yang bagus. Kalau dicerita-cerita putih jin ayu, itu karena mengikuti hawa nafsune. Misalnya ya kan, kalian lagi kedanan ning cowok, ya kan, maka tiba-tiba datanglah jin laki-laki yang menggoda, maka tampaknya jin yang ganteng, melebihi artis binatang film. Bintang film tapi binatang film. Bintang film. Padahal rupa bintang tapi binatang. Bintang. Padahal rupa aslinya buruk dan jelek, ya kan? Mengikuti pikiran. Cantik banget. Nah, gitu. Dan tidak ganggu. Kalau jin doyan makanan jelema, mal keagehan kita ya. Baru kenyiuk disiapkan di piring, jin kan nggak kelihatan, ya pasti diduluin lah, ya kan, habis, ya kan. Maka jangan suka menyalahkan jin, dan kepada yang suka menyalahkan mama jin, ya kan, berhentilah. Pukul sakit kepala, ya kan, puyeng, ya mandi kasuwenan atau dolanan HP kasuwenan, ya puyeng, sing disalahna jin. Nang jin jadi puyeng. Kalau bapak laporkan ke jin, kepala jinnya marah, pasti kue sih ngomong nyalana jin, disintre ku jin. Ya kan? Jangan ya. Ada yang menempati itu makhluk-makhluk yang memang diam dan tinggalnya di lubang-lubang. Ular di lubang, belut di lubang, ya. Yuyu, leng, kecoa, anak leng, di bagus banget ke lenge calanang duyu be, cur be. Barang trojol be ulah matol, ya. Ya anak babaturane jadi nang apa tadi gundul babaturan, nah, patol misalnya. Gitu. Dilarang. Yang jelas larangan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abi Dawud, itu nomor 2 ya. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor 29. An Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang ayyubala fil hujri. Rasul melarang ayyubala untuk kencing fil hujri pada lubang. Wahwa dia adalah lubang as-saqopi, bolongan. As-suqbi bukan as-saqopi. As-suqbi. Fil ardi, bolongan lubang fil ardi di tanah. Yang dinamakan sukbi adalah lubang di tanah. Itu jangan sacur-curna lah. Kemudian wala yatakallamu alal bali wal ghaiti, jangan bicara, jangan ngobrol, jangan komo bari ngising bari curhat. Ya. Kalau nguyuh mungkin curhat, mancurna haneut. Panas kan nguyuh mah ya. Jangan ngobrol dewek, ngomong dewekan bae mah dilarang, makruh hukumnya. Dasarnya mana? Hadis riwayat Muslim 370 wa ghairuhu an Ibnu Umar. Ana rajulan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasalama alaihi. Ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki marra lewat wa Rasulullah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yabulu sedang kencing. Karena seorang laki-laki lewat ngelihat Rasul lagi pipis. Pasalama, sedikit lagi pasalama, maka memberikan salam laki-laki. Falam yuraddu alaihi, Nabi tidak menjawab. Kanjeng Nabi lagi pipis,
Assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah ora jawab. Wallahu a'lam bis. Lihom satun arral wabail al mustafa wal mur